Selamat pagi Bapak dan Ibu Guru serta teman-teman lainnya. Sebelum kita mulai belajar dan mendengarkan firman Tuhan, mari kita menyanyi lagu yang berjudul Percaya Saja. Percaya saja, percaya saja, percaya yang beri kita menang. Percaya saja di dalam darahnya, percaya yang beri kita menang. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya. Percaya saja, percaya saja, percaya yang beri kita menang. Percaya saja di dalam darahnya, percaya yang beri kita menang. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya. Sebelum kita mulai mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yesus, terima kasih atas penyertaan-Mu malam hingga pagi gini. Tuhan berkati agar kami diberi tubuh sehat dan tubuh yang kuat. Tuhan Yesus berkati Bapak dan Ibu Guru yang akan menyampaikan pelajaran kami, berkati supaya mereka bisa menyampaikannya dengan baik. Tuhan Yesus berkati, Tuhan Yesus jagai mereka juga. Tuhan berkati supaya koneksi jaringannya baik Tuhan Yesus, dan kami juga bisa menangkapnya dengan baik dan fokus. Tuhan Yesus, sebentar kami akan mendengarkan firman Tuhan. Tuhan berkati Mister Teguh yang akan menyampaikan firman Tuhan. Berkati supaya Mister Teguh bisa menyampaikannya dengan baik dan kami bisa mendengarkannya juga dengan baik dan fokus. Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Silakan Mister Teguh. Selamat pagi anak-anak, bagaimana kabarnya? Kita bersyukur hari ini kita bisa bertemu lagi untuk bisa mengikuti kegiatan belajar mengajar. Hari ini Pak Teguh mengucapkan terima kasih kepada Joyce yang sudah memimpin kita dalam ujian dan doa pembukaan. Nah, anak-anak, mari kita menyiapkan diri untuk bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Mari kita membuka Alkitab kita dari kitab Yohanes. Ya, mari kita membuka Alkitab kita dari kitab Yohanes pasal yang ke-20 ayat 24 sampai 28. Mari kita baca secara bersama-sama. 1, 2, 3. Tetapi Thomas, seorang dari ke-12 murid itu yang disebut Didimus, tidak ada bersama-sama mereka ketika Yesus datang ke situ. Maka kata murid-murid yang lain itu kepadanya, "Kami telah melihat Tuhan." Tetapi Thomas berkata kepada mereka, "Sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya, dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu, dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, sekali-kali aku tidak akan percaya." 8 hari kemudian, murid-murid Yesus berada kembali dalam rumah itu, dan Tuhan bersama-sama dengan mereka. Sementara pintu-pintu terkunci, Yesus datang dan berdiri di tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Kemudian dia berkata kepada Thomas, "Taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku, ulurkanlah tanganmu dan cucukkanlah ke dalam lambungku, dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah." Thomas menjawab dia, "Ya Tuhanku dan Allahku." Anak-anak, demikian pembacaan firman Tuhan hari ini. Nah, anak-anak, judul renungan kita hari ini adalah
Thomas ingin pembuktian. Nah, anak-anak, siapa di sini yang pernah melihat pertunjukan sulap? Siapa? Ada yang pernah melihat pertunjukan sulap? Nah, coba ya. Sekarang Pak Teguh punya ini. Apa ini? Kotak pensil ya. Ketika Pak Teguh mau mencoba untuk bermain sulap, bisa nggak ya? Nah, coba ya. Nah, ini di dalam kotaknya Pak Teguh ini ada apa ya? Coba kita ambil. Nah, yang pertama kita lihat, ada apa? Ada tisu. Ya, ada tisu. Coba kita lihat lagi ada apa? Ada pulpen ya. Selain tisu dan pulpen ada apa lagi ya? Tidak ada apa-apanya lagi, tidak ada, kosong ya. Nah, sekarang coba Pak Teguh akan menyulap tisu ini menjadi ayam ya. Jadi Pak Teguh ambil tisunya jadi ayam. Nah, percaya tidak? Wah, minta bukti. Oh iya, coba Pak Teguh buktikan ya. Ini ya, tisu ya, lihat ya tisu. Pak Teguh masukkan. Hitung 1, 2, 3, Pak Teguh ambil tisunya jadi ayam. Percaya? Coba ya. 1, 2, 3. Kita ambil ya. Ternyata belum jadi ayam. Masih tisu. Nah, sekali lagi ya, coba. Nah, hitung 1 kali lagi ya. 1, 2, 3. Kok belum jadi ayam? Wah, ternyata Pak Teguh tidak bisa membuktikan apa yang Pak Teguh katakan ya. Ternyata Pak Teguh tidak bisa menyulap tisu ini menjadi seekor ayam. Anak-anak, tadi kalau kita lihat apa yang Pak Teguh katakan, Pak Teguh bisa menjadikan tisu menjadi ayam. Kalian percaya atau tidak? Wah, tidak percaya. Minta bukti, buktikan dong, buktikan. Nah, anak-anak, kalau kita lihat pertunjukan sulap yang sebenarnya, sulap itu bisa merubah sapu tangan tiba-tiba jadi diambil dari topinya jadi burung, bisa terbang. Nah, itu punya kemampuan atau trik tersendiri yang Pak Teguh tidak bisa. Nah, anak-anak, kalau kita melihat sebuah pertunjukan sulap, pasti kita akan bertanya-tanya. Atau seperti tadi, buktikan kalau bisa merubah tisu menjadi ayam. Nah, seperti itu. Kita seringkali meminta bukti ketika ada orang berkata, misalnya seperti tadi, atau seperti pemain sulap. Nah, anak-anak, bacaan yang kita baca tadi adalah kisah di mana Thomas meminta bukti akan kebangkitan Tuhan Yesus. Ya, kita tahu setelah Tuhan Yesus mati, kemudian dikubur, pada hari yang ketiga Tuhan Yesus bangkit dari kematian. Nah, pada waktu Tuhan Yesus bangkit dari kematian ini, Tuhan Yesus menampakkan beberapa kali kepada murid-muridnya, menampakkan diri kepada murid-muridnya. Tetapi ketika Tuhan Yesus menampakkan diri kepada muridnya, salah seorang murid yang bernama Thomas itu tidak ada di sana. Sehingga murid-murid bercerita kepada Thomas, kami telah melihat Tuhan. Nah, pada saat itu Thomas berkata kepada teman-temannya, saya tidak akan percaya kalau saya belum melihat bekas paku pada tangannya dan bekas tombak pada lambungnya. Anak-anak, Thomas meragukan dan dia minta bukti kebangkitan Tuhan Yesus. Nah, anak-anak, kita mesti tahu dulu, sebenarnya Thomas itu siapa sih? Thomas itu adalah salah seorang murid Tuhan Yesus. Thomas itu disebut sebagai seorang yang selalu memiliki sikap ragu-ragu atau skeptis ya, tidak mudah percaya sebelum dia melihat. Nah, sikapnya Thomas ini sebenarnya sudah dia miliki sejak Tuhan Yesus masih hidup ya, sebelum Tuhan Yesus mati dan bangkit. Thomas pun sudah memiliki sikap skeptis ya, tidak percaya, ragu-ragu. Nah, di dalam kitab Yohanes mencatat 3 kali sikap Thomas yang memiliki sikap ragu-ragu. Pertama pada Yohanes 11 di mana tentang kisah Lazarus mati dan dibangkitkan. Tuhan Yesus mengajak murid-murid, mari kita pergi ke tempatnya Lazarus. Apa yang dikatakan oleh Thomas? Mari kita ikut mati bersama-sama dengan dia. Nah,
Padahal Tuhan Yesus itu datang ke tempatnya Lazarus untuk membangkitkan Lazarus. Tapi Thomas malah meragukan apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus. Yang kedua, pada Yohanes 4. Yohanes 4 dicatat ketika Tuhan Yesus berkata, "Aku akan pergi menyediakan rumah untuk kalian. Di rumah Bapakku ada banyak tempat." Kemudian Thomas berkata, "Tuhan, kami tidak tahu kemana Engkau pergi. Bagaimana kami akan datang ke sana?" Ya. Nah, anak-anak, dia meminta, "Tunjukkanlah Bapa kepada kami." Lihat sikapnya Thomas ini ragu-ragu. Yang terakhir di dalam kitab Yohanes 20 yang kita baca tadi, Thomas meragukan kebangkitan Tuhan Yesus. Dia mengatakan kepada saudara-saudaranya, kepada murid-murid yang lain, "Sebelum aku mencucukkan jariku pada bekas paku ya di tangannya Tuhan Yesus dan kemudian memegang lambungnya bekas tombaknya, aku sekali-kali tidak akan percaya." Anak-anak, Thomas ingin pembuktian, ya, ingin bukti bahwa Tuhan Yesus betul-betul bangkit. Nah, pada akhirnya Tuhan Yesus mendatangi Thomas dan Thomas melihat Tuhan Yesus betul-betul bangkit dan Tuhan Yesus berkata, "Thomas, lihat, cucukkanlah jarimu pada bekas pakuku dan jangan kamu tidak percaya lagi, melainkan percayalah." Anak-anak, saat itu Thomas betul-betul percaya dan dia berkata, "Ya Allahku, ya Tuhanku." Anak-anak, terkadang kita memiliki sikap seperti Thomas. Ingin pembuktian. Contohnya, Mama berkata kepada kita, "Anakku, Mama dan Papa sayang kepada kalian, pada kamu." Dan kita berkata, "Kalau Mama sayang kepada saya, kenapa Mama marah sama saya? Kenapa Mama tidak melakukan apa yang saya inginkan?" Ya, kemudian kita juga bersikap seperti itu kepada Tuhan. Katanya Tuhan sayang kepada saya, kenapa saya sakit? Kalau Tuhan sayang kepada saya, buktikan dong, buktikan saya seharusnya tidak sakit. Atau kita mendengar kalimat begini, "Tuhan itu maha hadir anak-anak, Tuhan itu ada selalu bersama dengan kita." Kalau kita minta bukti, mana Tuhan, saya nggak bisa lihat Tuhan. Ya. Anak-anak, kita ingin pembuktian. Ya. Padahal setiap hari kita bisa merasakan penyertaan Tuhan tanpa kita melihat Tuhan secara nyata. Nah, anak-anak, kasih sayang orang tua kepada kita bukan berarti orang tua kita itu memberikan kebebasan dan selalu menuruti keinginan kita, keinginan anaknya. Manusia juga harus sadar bahwa ketika Tuhan begitu mengasihi manusia, bukan berarti Tuhan itu mengikuti apa yang manusia inginkan. Berarti manusia itu mengatur Tuhan. Padahal kita harus sadar bahwa manusia itu tidak dapat mengatur Tuhan. Tetapi Tuhanlah yang mengatur manusia. Anak-anak, dari sikapnya Thomas ini yang selalu minta bukti, meminta pembuktian, baru dia percaya. Maka kita belajar. Marilah kita selalu percaya, beriman kepada Tuhan. Meskipun Tuhan tidak selalu memberikan bukti seperti yang kita harapkan. Melihat Tuhan melalui ciptaannya di sekitar kita, melalui orang tua, melalui orang-orang di sekitar kita. Orang lain juga bisa melihat Tuhan melalui sikap kita. Ya, anak-anak, biarlah kita selalu memiliki sikap seperti apa yang dikatakan Thomas ketika dia sudah melihat bukti. Dia berkata, "Ya Allahku, ya Tuhanku." Nah, anak-anak, biarlah ini menjadi sikap kita sepanjang kehidupan kita. Setiap saat kita mengakui bahwa Allah itu betul-betul Allah dan Dia selalu menyertai kita. Dan Tuhan bukanlah Tuhan yang bisa kita atur, selalu menuruti keinginan kita. Tapi yang pasti Tuhan selalu ada dan menyertai setiap kita. Amin firman Tuhan. Mari kita berdoa anak-anak. Tuhan, kami bersyukur hari ini kami bisa membaca, merenungkan firman Tuhan, dan kami belajar untuk tidak menjadi orang yang selalu meragukan akan keberadaan Tuhan,
Namun kami percaya bahwa Engkau selalu ada dan menyertai kami tanpa kami melihat secara langsung. Tuhan selalu menyertai kami. Ya Tuhan, berkatilah dan ampunilah kami ketika kami meminta bukti akan kasih dan cinta Tuhan. Padahal setiap hari kami merasakan kasih dan berkat Tuhan itu. Ya Tuhan, ampuni sikap kami. Hari ini kami akan melakukan pembelajaran. Tuhan menolong, memberikan kami kesehatan. Kami bisa belajar dengan lancar. Kami berdoa bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Baik anak-anak, renungan kita sampai di sini. Selamat belajar. Tuhan Yesus memberkati.